Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung pecahan. Nah, di pertemuan selanjutnya sudah dijelaskan mengenai penjumlahan pecahan biasa yang memiliki penyebut sama dan penyebut berbeda. Nah, untuk video kali ini kita akan menjelaskan mengenai penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, bagaimana cara penjumlahan pecahan campuran? Caranya yang pertama adalah ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian samakan penyebut kedua pecahan, kemudian jumlahkan kedua pecahan, dan sederhanakan pecahan, kemudian ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, berikut ini adalah cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya adalah, misalkan kita memiliki pecahan campuran 2, 3/5, dan 3, 5/6. Untuk dapat mengubahnya menjadi pecahan biasa, caranya yaitu, coba perhatikan ya, ini ada 2, 3/5. Maka untuk mengubah menjadi pecahan campuran dapat kita ubah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Nah, sehingga didapatkan 2 dikali 5 ditambah 3 dan penyebutnya tetap ya, yaitu 5. Sehingga pecahan biasanya adalah 13/5. Kemudian ada lagi 3, 5/6. Cara mengubahnya yaitu seperti tadi, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Sehingga didapat 3 dikali 6 ditambah 5 per penyebutnya tetap ya, yaitu 6 sama dengan 23/6. Nah, agar lebih jelas, ada contoh lain, yaitu misalkan 21/5. Cara mengubahnya menjadi pecahan biasa yaitu kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat sehingga didapat 2 dikali 5 kemudian ditambahkan oleh pembilang. Nah, penyebutnya ini tetap ya 5. Hasilnya adalah 2 kali 5, 10 ditambah 1 yaitu 11/5. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba menjumlahkan pecahan campuran. Nah, cara yang pertama adalah kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh 1/2 ditambah 2/3. Nah, kita ubah dulu 1/2 ini menjadi pecahan biasa. 1/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Kemudian ditambah 2/3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Nah, kemudian setelah ini kita lihat penyebutnya sudah sama belum? Penyebutnya ternyata masih 2 dan 3. Jadi belum sama. Nah, karena belum sama kita samakan dulu penyebutnya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dengan mencari KPK-nya atau kelipatannya. Jadi kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi 6. 2 agar menjadi 6 kita kalikan 3. Nah, karena penyebutnya dikali 3 maka pembilangnya juga harus dikali 3. Kemudian ditambah 3 biar jadi 6 harus dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga didapatkan 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6, ditambah 7 kali 2,
14 per penyebutnya juga 6. Nah, jadi cara mendapatkannya adalah seperti itu. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita tambahkan. 9 tambah 14 adalah 23 per penyebutnya sama ya, tetap 6. Sama dengan kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Jadi 23 bagi 6 hasilnya 3 dan memiliki sisa 5 per 6. Kemudian contoh berikutnya, ada 4,5 ditambah 1/2/3. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti tadi, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sehingga 4,5 ditambah 1/2/3 sama dengan 9/2 ditambah 5/3. Nah, sama seperti tadi, kita samakan juga penyebutnya ya. Caranya juga sama, kita cari kelipatan dari 2 dan 3. Nah, kelipatan 2 dan 3 itu sama dengan 6. Jadi, 2 biar menjadi 6 harus kita kalikan 3. Karena penyebut kalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. Kemudian 3 agar menjadi 6 kita kalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Sehingga didapat 27/6 ditambah 10/6. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 27 ditambah 10 adalah 37 per penyebutnya tetap sama ya, 6, jadi tetap per 6. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 37 bagi 6 adalah hasilnya 6, memiliki sisa 1/6. Oke, itu tadi contoh penjumlahan pecahan campuran. Nah, ternyata selain kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa untuk menjumlahkannya, kita dapat menggunakan cara lain untuk menjumlahkan pecahan campuran. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian, kamu dapat melakukan operasi hitung yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada 1/2 ditambah 2/3. Maka cara penyelesaiannya adalah 1/2 ditambah 2/3. Kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Jadi di sini ada bilangan bulat 1 dan bilangan bulat 2. Kita jumlahkan bilangan bulat 1 ditambah 2, kemudian ditambah pecahannya ada 1/2 ditambah 1/3. Nah, kita jumlahkan bilangan bulatnya 1 tambah 2 yaitu 3, kemudian 1/2 ditambah 1/3. Nah, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya kita samakan dulu. 2 dan 3 kelipatannya adalah 6. Jadi di sini akan menjadi 6. 2 dikali 3, maka 1 harus dikali 3 juga. 3 akan menjadi 6 harus dikali 2. Maka 1 harus dikali 2, sehingga didapat 3/6 ditambah 2/6. Segini ya. Nah, kemudian kita tambahkan 3 ditambah 2 hasilnya 5/6. Jangan lupa ditambahkan bilangan bulat 3 ya, sehingga hasilnya 3, 5/6. Berikutnya, setelah kita bisa menjumlahkan pecahan campuran, sekarang kita akan mencoba untuk menjumlahkan pecahan desimal. Nah,
Cara menghitung hasil penjumlahan pecahan desimal yaitu dengan cara penjumlahan bersusun. Jadi penjumlahan bersusun ini kita lakukan dengan meluruskan atau mensejajarkan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini ada contoh 0,74 ditambah 0,52. Cara menjumlahkannya bisa kita menggunakan penjumlahan bersusun. Jadi dalam penjumlahan bersusun ini, tanda koma harus kita letakkan secara lurus atau secara sejajar. Jadi misalkan di sini ada 0,74, kita tambahkan dengan 0,52. Coba perhatikan, tanda komanya ini harus sejajar ya, atas dan bawah. Nah, setelah seperti ini bisa langsung ditambahkan. 4 ditambah 2 adalah 6, kemudian 7 ditambah 5 adalah 12, maka sisa 1 di sini. Nah, kemudian 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, tanda komanya tinggal kita luruskan sehingga di sini adalah tanda komanya, hasilnya adalah 1,26. Begitu juga dengan contoh berikutnya, ada 1,64 ditambah 0,37. Nah, cara menjumlahkannya juga sama ya dengan penjumlahan bersusun. Jadi 1,64 ditambah 0,37. Ingat, tanda komanya harus sejajar antara atas dan bawah, harus lurus. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 7 adalah 11, sisa 1. Jadi 1 tambah 6 tambah 3 adalah 10, ditulis 0-nya, sisa 1 juga, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya 2,01. Kemudian, jika ada 2,10 ditambah 30,4. Nah, coba perhatikan ya cara menjumlahkannya. Ingat, cara menjumlahkannya kita harus luruskan antara tanda komanya dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Jadi 2,10 kita tambahkan dengan 30,4. Kita harus menulisnya lurus ya. Jadi 30 komanya harus terletak atas dan bawah. 4. Nah, seperti ini. Sekarang kita jumlahkan 0, 1 tambah 4, 4, komanya kita tulis. 2 ditambah 0, 2, dan 3. Jadi 32,40. Nah, penulisannya tidak boleh seperti ini ya. Ini penulisan yang salah. Karena tanda komanya tidak lurus, tidak atas bawah, tidak sejajar, dan nilai tempatnya juga tidak sejajar. Tidak lurus. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi penjumlahan bentuk desimal, sekarang kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi, pecahan itu tadi ada pecahan campuran, ada juga tadi pecahan biasa. Kemudian ada pecahan desimal, ada pecahan dalam bentuk per 100 atau persen. Nah, gimana caranya kalau kita menjumlahkan berbagai bentuk pecahan? Jadi kalau tadi kita hanya menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, contoh berikut ini kita akan menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Nah, caranya yaitu menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan dapat dilakukan dengan mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Jadi di sini ada contoh 0,65 ditambah 25%.
Caranya, yang pertama kalian dapat mengubah ke dalam bentuk desimal semuanya. Jadi 25% itu artinya 25/100 itu sama dengan 0,25. Jadi kita dapat menjumlahkan langsung 0,65 ditambah 0,25 hasilnya sama dengan 0,95. Kemudian cara yang kedua, jika tadi kita ubah ke dalam bentuk desimal, yang kedua ini dapat kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, cara mengubahnya yaitu 0,65 itu sama dengan 65/100. Jadi 65/100 itu artinya sama dengan 65%. Jadi 65% ditambah 25% hasilnya sama dengan 95%. Nah, ternyata ini maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Jadi 65 tambah 25% itu seharusnya 90%. Ini juga ya harusnya 0,90. Oke, berikutnya ada contoh lagi 0,50 ditambah 1/4. Nah, cara yang pertama bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi 1/4 per 5/4 itu sama dengan 1,25. Kemudian setelah udah menjadi bentuk desimal, kita dapat menjumlahkan 0,50 ditambah 1,25, hasilnya sama dengan 1,75. Kemudian cara yang kedua bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 0,50 ini sama dengan 50/100, atau kita dapat menyederhanakannya, yang pembilangnya bisa kita bagi dengan 50, penyebutnya juga bisa dibagi dengan 50, sehingga hasilnya adalah setengah. Kemudian kita jumlahkan, setengah ditambah 5/4 sama dengan 2 ditambah 5/4. Karena kita samakan ya penyebutnya, kelipatan dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi hasilnya sama dengan 7/4, atau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/4. Baik, berikutnya setelah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menjumlahkan. Nah, ternyata cara pengurangan pecahan itu langkah pengerjaannya sama seperti saat kita menjumlahkan pecahan. Contohnya, di sini ada 2/7 dikurangi 1/7. Nah, sama seperti di penjumlahan, kita lihat dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya sudah sama-sama 7. Jadi, kita langsung bisa mengurangkan pembilangnya. 2 dikurangi 1/7, hasilnya adalah 1/7. Kemudian, ada 2/3 dikurangi 1/2. Nah, caranya bisa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7/3, dikurangi 2 dikali 1 adalah 2, 2 ditambah 1, 3/2. Nah, setelah itu coba kita lihat penyebutnya ternyata belum sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Kelipatan dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi 3 agar menjadi 6 harus dikalikan 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Kemudian coba kita lihat berikutnya 3/2. 2 biar jadi 6 harus kita kalikan 3, dan 3 biar menjadi 6 harus kita kalikan,
saya karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Sehingga didapatkan 14/6 dikurangi 9/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya ya. Jadi 14 dikurangi 9 adalah 14 dikurangi 9 adalah 5/6. Oke, berikutnya pengurangan desimal. Nah, pengurangan desimal ini caranya juga sama seperti dengan penjumlahan desimal. Jadi kita menggunakan pengurangan bersusun. Caranya jangan lupa harus posisinya, letak angkanya, letak komanya lurus ya. Kemudian ini kita kurangkan. 4 dikurangi 2, 2. 6 dikurangi 5, 1. Lalu komanya di sini, kemudian hasilnya 0. Oke. Kemudian berikutnya ada 0,65 dikurangi 25%. Nah, coba kita ubah 0,65 kita ubah menjadi persen. 0,65 kita dapat ubah menjadi 65/100 atau bisa ditulis menjadi 65%. Sehingga didapatkan 65% dikurangi 25%. Nah, 65% dikurangi 25% ini adalah 40%. Nah, jadi pengurangan pecahan cara menyelesaikannya sama dengan penjumlahan pecahan ya. Nah, sekarang untuk kalian latihan di rumah atau latihan secara mandiri, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, ada 3/5 ditambah 2/6. Soal nomor 2 ada 1/3/4 ditambah 2, 1/2. Kemudian soal nomor 3 ada 0,73 ditambah 12,5. Kemudian soal nomor 4 adalah 0,25 ditambah 25%. Kemudian soal nomor 5 adalah 5/7 dikurangi 2/7. Soal nomor 6 adalah 2/3 dikurangi 1/6. Soal nomor 7 adalah 0,80 dikurangi 0,2. Nomor 8 soalnya adalah 25% dikurangi 125% dikurangi 2,5.
Saya ubah ya untuk soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8 adalah 75% dikurangi 0,35. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan ini di rumah masing-masing atau dikerjakan secara mandiri, nanti akan dibahas di video berikutnya. Baik, cukup sekian video penjelasan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selamat belajar dan jangan lupa latihannya dikerjakan.